Itu masih ada yang biru. Masih. Jeruk udah dikantongin jeruk. Sekali lagi Bu ya. Sekali lagi ya. Jadi melek tadi mana suaranya itu? Mana? Udah megang berkat kali? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Sya'ban syahran yatasha'abu fihi khairul katsir wa ja'alahu syahran yaghfurun nas anhu baina rajabin wa ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Yang jawab syafaat, yang jawab salawat, mudah-mudahan masuk surga. Aminnya dulu kencang. Selawatan aja pas lagi ada berkat doa. Aku dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Lagi aja ya. Munyah aja filmnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah fartahu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilatul dzikr. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, para kiai, para tuan guru yang insya Allah pada kesempatan malam yang mulia ini mudah-mudahan kumpulnya kita dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab kita duduk di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati segenap jajaran panitia peringatan Isra wal Mi'raj dan tawakuf ya. Mudah-mudahan segala jeripayahnya untuk suksesnya acara malam hari ini dibalas oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Para guru-guru kita yang hadir, para kiai, para asatidz, mana sepuluh wahid dan wahid, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita doakan guru-guru kita yang hadir mudah-mudahan sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ilmunya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dewan Kemakmuran Musholah Miftahul Jannah yang saya hormati dan juga para jamaah sekalian, ibu-ibu yang hadir,
Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi bukti rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kalam yang paling utama melainkan kita mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan syukurlah bukti bahwa kita melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita, baik yang sifatnya horizontal, hablum minan nas, ataupun vertikal kepada Allah, itu semata-mata adalah sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu level yang paling tinggi ibadah yang kita presentasikan di hadapan Allah adalah ibadah yang senantiasa disertakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Betapa banyak orang tahu kebaikan susah datengin kebaikan, betul? Betapa banyak orang tahu majelis ilmu kagak pernah datang ke majelis. Orang mana itu? Oh, sini. Orang ruang kali. Terus sini sama. Itu amat. Betapa banyak orang tahu kebaikan sulit melangkahkan kakinya kepada kebaikan. Maka kalau ada kebaikan dari Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah bisa dilakukan menjadi amal perbuatan. Itu yang disebut oleh Imamul Haramain khalqu qudrati ta'ah fil abdi, diberikan kemampuan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena mengamalkan ilmu bukan persoalan teori. Saya kuliah dari S1 sampai S3, makan bangku kuliah kayak rayap dimakan semua. Itu bukan persoalan ilmu kemudian langsung bisa mengamalkan, tidak. Jadi kalau ada orang berilmu kemudian gak ngamalin ilmunya, itu masih manusia. Cuma ada mas'uliyat, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu soal hidayah dari Allah. Bagaimana Allah mengerahkan hati seorang hamba untuk senantiasa mengamalkan ilmunya semata-mata karena Allah Subhanahu. Kita duduk di majelis ilmu, ngaji dari alif batasa sampai ngaji fikih sampai ngaji tauhid. Tujuan kita cuma satu, menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Apa wasiatnya Imam Ghazali kepada santrinya? Al ilmu bila amalin junun, wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa diamalkan seperti orang gila, dan beramal tanpa ilmu maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu. Maka bersyukur kepada Allah, masih banyak majelis ilmu, masih banyak majelis taklim, masih banyak masjid yang mensyiarkan kajian-kajian, masih banyak tempat-tempat rumah yang dijadikan disediakan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Apalagi ibu udah paling itu kan pengajian dah tuh. Apalagi dikasih seragam tuh, subuh udah datang. Kalau saya mau ziarah, jika tak mau ziarah seminggu lakinya jangan dipikir yang tadi ziarah. Laki jadi lagi matas betul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad. Emang orang sini kalau bikin Isra Mi'raj maulid jam berapa beresnya, Bu? Buset, demi mulu keluar itu. Jam berapa biasanya? Ini jam 10 baru naik ini. Jam 11. Jam 11 atau jam 12. Udah keroncongan perutnya juga katanya. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita ditakdirkan menjadi umat baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Kita selama ini mengabdi kepada Allah, salat kita, puasa kita, zikir kita, seluruh ibadah yang kita presentasikan kepada Allah semata-mata qudwah terbaik kita adalah Nabi besar Muhammad. Jadi kalau ada orang ibadah tanpa ngikutin Nabi, maka menurut Imam Abdul Karim Al-Jilli ditolak Allah Subhanahu. Salat makin nafsunya ditolak, puasa makin nafsunya ditolak. Bayangan salat makin nafsunya, ruku semaunya, betul enggak? Sujud semaunya, betul enggak? Semua sudah diatur, semua sudah diajarkan,
Semua sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad. Jadi jangan heran kalau ada orang ngaji bertahun-tahun kagak jamak. Kalau ruku bukan dengkulnya dia cambek, betisnya dia cambek. Ini sholat siapa? Wa ta'khudhu rahatahu rukbatai. Kan begitu yang diajarkan. Kalau kita ruku, idza subbal ma'u ala fiqari lastaqarra. Kalau air itu ditaruh di gelas, kemudian ditaruh di atas punggungnya orang yang ruku, enggak akan jatuh. Ini kadang-kadang kita sholat bukan pakai ilmu, tapi pakai syahwat. Maka jangan pernah salahkan Allah kalau ibadah kita selama ini tidak dibukakan khusyuk oleh Allah Subhanahu. Karena yang dituntut oleh Rasulullah SAW bukan hanya sekedar kita semangat punya spirit ibadah, tapi semata-mata adalah ibadah yang bil ilm, ibadah yang didasari atas ilmu. Inilah yang menjadi ukuran takwa ideal di hadapan Allah Subhanahu. Masya Allah. Kebetulan mertua saya orang sini, ini orang Riau, ya, perbatasan. Di sini banyak kajian, banyak majelis taklim, alhamdulillah. Cuman kadang-kadang ustadznya kebanyakan, jamaah cuma 2. Sampai ustadznya rebut. Masya Allah. Ustadznya datang tetap lah, jamaahnya udah mau Allah alam iswa baru datang, kurang ajar itu. Mana nggak dikasih amplop lebih kurang ajar lagi. Bukan orang sono, bukan orang sini. Orang sini mah alhamdulillah sama kosong. Maka kata Imam Abdul Karim Al-Jilli, ibadahmu secara zahir, salatkah, puasakah, hajikah, zakatkah, atau ibadahmu secara batin, ikhlas, waraq, zuhud, tawakal, kalau tidak mengikuti Nabi besar Muhammad SAW, maka ditolak oleh Allah Subhanahu. Bukti Allah cinta kepada Rasulnya, bukti Allah muliakan manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu dengan dijadikannya Rasulullah melaksanakan peristiwa, mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Ini bukan peristiwa yang semata-mata mampu dibongkar secara teori ilmiah, bukan. Ini bukan persoalan peristiwa yang hanya bisa diteliti secara akademik, bukan. Ini persoalan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kenapa dari nabi-nabi terdahulu hanya Rasulullah? Inilah bukti bahwa nabi kita adalah nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Gak akan sesat, Pak. Ini orang sekarang ada ngajarin ngaji, cukup zikir kepada Allah, ingat Allah, beres sholat. Ini ngajinya begini gimana? Di Cipondo udah banyak begitu, Pak. Mursyid apa? Ngaji fikih itu yang benar. Baru udah gitu yang dimakan anak-anak muda lagi. Yang baru ngaji alif batas udah pergi main lato-lato. Masya Allah, yang kayak bapak yang main juga lagi. Ada lomba di sana kan, lu ribut kan motornya buat gua dia kata. Masya Allah. Udah cukup ingat kepada Allah, udah beres sholat, gak akan sampai kepada Allah Subhanahu. Bahwa agama ini ilmu, inna hadzal ilma din fanzuru aman takhuduna dinakum. Agama ini ilmu, maka jangan sampai salah guru kalau ngaji. Kalau salah nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu. Salat ada kaifiatnya, puasa ada kaifiatnya, zakat ada kaifiatnya. Al-Islam yubna ala nukul, la ala muhasabatil ukul. Agama ini didasari atas nas Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Salah satu daripada perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita adalah karena peristiwa Isra dan Mi'raj diwajibkan sholat 5. Biar kata Bang Orban hidup sholat jangan ditinggal, cuma perintah sholat yang tegas. Umur 7 tahun kagak sholat mati. Umur 10 tahun kagak sholat apa itu mah? Saya ditabokin. Kira-kira kalau umur 20 tahun kagak sholat apa itu? Lintas pakai mobil kayaknya. 20 tahun kagak sholat tuh. Masya Allah. Apa kata Syekh Said Muhammad Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah An-Nabawiyah, dikatakan wa hadhihi waqi'atun bahirah.
Inilah peristiwa yang besar yang harusnya kita orang-orang yang beriman percaya, mengimani dengan sepenuh hati, karena ini merupakan salah satu kemuliaan Allah yang diturunkan oleh Nabi besar Muhammad. Ingat bahwa amal yang pertama yang akan ditanya Allah adalah sholat 5 waktu. Inilah yang nanti awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah dan kita sholat udah mau rakaat terakhir baru datang, imam udah peserak dia baru datang, azan udah teriak-teriak biar lagi suaranya dia baru datang. Apalagi sholat berjamaah afdol, lebih utama daripada sholat sendirian. Apalagi laki tanpa unsur syarat, sholat di masjid, sholat di musola, insya Allah masuk surganya kan bareng tuh masjid. Alhamdulillah. Kalau sholatnya sendirian mulu, udah masuk surganya lambat, ngesot lagi, lama banget kagak masuk surga. Masya Allah. Tapi kalau berjamaah kan enak Pak. Makanya imam itu berat sebetulnya tugasnya. Tidak hanya sekedar dia jadi imam saja, dia bisa Fatihah, dia bisa baca surah. Tidak, karena imam tugasnya berat, makanya imam punya tanggung jawab. Salah satu syarat dari imam adalah ahlan ayyakuna ahlan litahammul. Dia harus bisa menanggung kekurangan sholatnya makmum. Itu kadang kalau lagi sholat kita mikirin jemuran gue hilang apa enggak, bukan kebasahan, bukan. Lagi sholat mikirin sendal, orang mereknya belum dicopot. Emang orang masuk masjid juga tak tunduk semua mau sholat, bukan. Lu ngapain rajin banget sholat juga tak? Gua ditegur DKM, malu. Lu ngapain juga tak rajin banget sholat, coba udah dari jam 9 datang rajinan. Jangan dibandel DKM. Rajin banget sholat Jumat dari jam 7, jika tak biar pahalanya sapi, bukan sapi. Ada sapi mesti. Masya Allah. Itu imam punya tanggung jawab besar. Makanya kalau kita tidak pinter-pinter amat tentang persoalan sholat, maka ada alternatifnya sholat berjamaah. Ini pendidikan yang semakin luar biasa saat ini, pergaulan yang semakin luar biasa saat ini. Maka pesan kita kepada anak-anak kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Anda boleh sekolah setinggi mungkin, Anda boleh berpendidikan setinggi mungkin, Anda boleh bergaul dengan siapapun, tapi jangan pernah tinggalkan sholat. Yang pertama yang direken orang rumah direken adalah ibadah sholat. Ibadah sholat kagak gabung, kemudian yang males, sholat duha kagak, sholat tahajud bangun doang nonton Liga Champion, kalah lagi udah nonton. Iya orang gua depan nonton. Masya Allah. Makanya kalau sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu supaya kita menyempurnakan ibadah-ibadah fardu kita. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kewajiban sholat 5 waktu inilah, ini yang nanti akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di alam dunia ini, apa yang kita kerjakan di alam dunia ini, kalau sholat kita perfect di hadapan Allah, bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sekalian tahu pengajian Pak, ya, pengajian. Maka ramaikan majelis ilmu. Kalau bukan di majelis ilmu, di mana lagi? Guru-guru kita banyak, ya. Di mana lagi kalau bukan di majelis ilmu? Kita tahu sholat yang benar, kita tahu puasa yang benar, kita tahu bagaimana haji yang benar, kita tahu bagaimana ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini hidup cuma 2 Pak yang kita cari. Satu, yaitu kenikmatan yang datang dari Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kecintaan yang dibalas oleh Nabi besar Muhammad. Kita banting tulang tiap hari kerja cari uang, kalau kita nggak dapat rifatun kamaliyah indallah, kemuliaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sia-sia salat kita, sia-sia ibadah kita, sia-sia perbuatan kita selama di alam dunia ini. Yang kita cari adalah wala tahsululakan rif'ah illa biwasitatihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, ikutilah jejak Nabi besar Muhammad.
nabinya sholat, kau umatnya gak sholat. Lah nabinya puasa, kau umatnya gak puasa. Saya mah udah wali beda, sholatnya beda. Saya mah udah wali beda, puasanya setengah hari johor, bocah SD kali. Saya mah beda, udah wali bukannya duha. Gak perlu lagi yang begitu-begitu. Gak ada, semua sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad. Ya kita cari apa? Makanya kata Imam Ibnu Athaillah dalam Tajul Arus, bahwa kita mengikuti Nabi besar Muhammad ini ada dua. Yang pertama adalah mutaba'atun jaliyah, ikuti jejaknya Nabi besar Muhammad secara empirik, secara lahiriah. Nabi sholat, kita sholat. Nabi puasa, kita puasa. Nabi zakat, yang punya keluasan rezeki kita zakat. Nabi pergi haji, bagi yang istitoah kita pergi. Boleh beda, yukhalifu syariatan Nabi gak boleh. Karena inilah yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad maka akan selamat di hadapan Allah Subhanahu. Sholat jalan dengki jalan, ada yang begitu? Banyak. Sholat jalan, ngomongin orang hobi. Rajin duduk di majelis taklim, dengkinya nggak sembuh-sembuh, ada yang begitu. Ngomongin orang ada di biodatanya tuh. Ada lagi orang yang hatinya ikhlas, hatinya ridho. Ustaz, saya mah hatinya bersih. Kalau hatinya udah bersih, udah nggak perlu puasa, nggak perlu sholat. Kebatinan namanya itu. Dua-duanya harus dipakai. Taat kepada Allah, ikuti yang zahir sebagaimana dicontohkan Nabi. Taat kepada Allah, hatinya tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau ada orang yang sholatnya rajin tapi hatinya masih dengkian, apa kata Said Abdullah bin Al-Haddad? Maka sholatnya selama ini, ibadahnya selama ini pura-pura di hadapan Allah Subhanahu. Bukan murni karena Allah, tapi karena ingin dilihat manusia. Wal'iyadzubillah min zalik. Yang kedua adalah mutaba'atul khafiyah. Nabi itu mulia apa? Bukan karena pakaiannya mulia. Walibasu taqwa dzalika khair. Bahwa pakaian takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik. Apakah yang takwa itu yang pakai sorban begini? Enggak juga. Apakah takwa itu yang pakai gamis yang ngengser-ngengser? Enggak juga. Apakah takwa itu yang pecinya mereknya belum dibuka? Enggak juga. Apakah takwa yang pakaiannya mahal? Bukan. Takwa adalah hatinya bersih, ibadahnya tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya baik melahirkan amal yang soleh. Hatinya baik melahirkan amal yang baik. Hatinya baik maka melahirkan amal yang soleh. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah sering kali sebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman betul-betul beriman sahih, maka senantiasa akan melahirkan amal yang soleh di hadapan Allah Subhanahu. Jangan supaya kita tertipu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah min zalik. Maka ramaikan majelis taklim, ramaikan majelis ilmu. Duduk saja kita sebentar di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000. Kalah tahajud kita, kalah sholat duha kita, kalah sholat sunnah kita sama orang yang sering duduk di majelis. Udah begitu masih kagak mau ngaji juga. Tapi Ustaz saya kagak paham. Duduk aja udah, duduknya aja dapat pahala di hadapan Allah Subhanahu. Tapi Ustaz saya nggak paham ngajinya bagaimana. Memang ada orang ngaji langsung paham kan kagak ya Pak ya? Ada orang ngaji langsung ngerti kan kagak juga. Bertahap belajar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala li talabi mardatillah, semata-mata karena menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu pengajiannya rame nggak di sini Bu? Rame setiap hari apaan Bu? Selasa. Kira-kira kalau ngaji bawa gelang atau enggak? Bu langsung ini. Enggak, lagi suruh copotin kagak. Banyak yang hadir ibu-ibu, banyak. Udah penutupan udah. Kita doakan di musola kita mudah-mudahan berkah makmur. Jamaahnya juga diberkahi Allah Subhanahu.
juga di Cipondoh banyak Pak, sebetulnya banyak gurunya, jamaahnya dikit. Masya Allah. Padahal udah diiming-imingin kalau ngaji kajian subuh ada sarapan, ada nggak Pak? Ya. Di sini ada, di sini. Lauknya apa lauknya? Ada. Banyak amat. Udah ada sarapannya, gurunya juga datangnya getah, pasti gak mau juga. Ya kira-kira yang salah DKM apa bukan? Masya Allah, Rabbi. Mudah-mudahan ntar nih tawakuf Ramadan habis lebaran penuh nih kayaknya musola. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah maka pentingnya peristiwa Isra dan Mi'raj menggugah iman kita kepada Allah. Iman bukan persoalan percaya Pak. Kalau percaya anak kecil juga bisa percaya. Tapi persoalan iman bil ma'rifah, iman kita dengan ilmu, inilah yang nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu. Orang kalau ditanya ente beriman nggak kepada Allah? Iman tapi sholat nggak mau. Ente iman nggak sama Nabi? Iman tapi nggak pernah kerjain sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman yang seperti apa sebetulnya? Iman yang betul-betul didasari atas ilmu, kemudian melahirkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bu? Paham Bu? Itu makanannya habis semua. Udah jam berapa ini? Jam 6 aja itu. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu daripada pentingnya kita memperingati Isra dan Mi'raj adalah bagaimana kita bisa menjaga syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat 5 waktu. Kalau seandainya ditinggal di kodo apa enggak Pak? Di kodo apa enggak sholat 5 waktu? Karena ada orang yang bilang katanya nggak perlu dikodo, udah lewat aja udah, kagak dikodoin. Ibu-ibu udah pada kodo puasa apa belum? Udah kagak bocor, saya mah jadi udah ketuaan, udah double. Saya tidak luar sana. Itu salah satu daripada bukti bahwa kita menjaga syariat kita, syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kita bertanggung jawab terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu. Ajarin anak-anak kita sholat tuh. Ajarin anak-anak kita sholat. Ini kadang-kadang udah selesai ngaji juz amma, udah selesai ngaji bisa baca Quran, sekolah di luar, udah sholat enggak karuan tuh. Makanya masukin pesantren aman udah tuh. Masukin pesantren aman atau dipantau ngajinya. Apalagi masuk pesantrennya di sono di Cipondoh, makin aman lagi itu. Ya kali habis dari sini ada yang mondok ke Cipondoh, alhamdulillah. Saya boleh nggak mondok Ustaz juga tadi saya jingkut sama kumis dia udah baplak kemana-mana. Alhamdulillah. Didik anak-anak kita, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Bagaimana cara mendidik anak kita setelah dilahirkan? Salah satunya adalah mendidik menjalankan syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri tuh, ngeri kalau udah anak itu terbiasa meninggalkan sholat, terbiasa tidak puasa, terbiasa meninggalkan syariat ini, maka nanti dikhawatirkan akhir hayatnya su'ul khatimah. Masya Allah. Kita akan dikasih nikmat dua Pak. Satu namanya nikmatul ijad, nikmat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu. Ada nggak kita minta hidup ini minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua terima jadi dari Allah, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bernafasnya kita, sehatnya kita, melihatnya kita, semua gratis dari Allah Subhanahu. Itu yang pertama, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita dikasih nikmatul imdad, makan enak, tidur nikmat, kesehatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dua nikmat ini kita tidak manfaatkan, maka kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang kufur nikmat di hadapan Allah Subhanahu. Wal iyadzubillah min zalik, wal iyadzubillah min zalik.
Kufur itu bukan cuma kufur yakhruju anil Islam, bukan keluar dari Islam. Orang dikasih rezeki ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih sehat ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih sakit juga ngeluh kepada Allah Subhanahu. Maka satu yang harus kita manage di alam dunia ini, apa itu? Minimalisir syahwat hawa nafsu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makan kalau pakai nafsu enak apa enggak? Enak enggak? Lah kalau enak kalau nggak pakai nafsu, ya kan? Kira-kira nyari duit kalau kagak pakai nafsu semangat apa kagak? Tapi bukan berarti nafsunya dipiara, diminimalisir supaya kita bisa mengontrol syahwat hawa nafsu kita. Apalagi bulan puasa nih Bu, udah masuk bulan puasa, apa aja kalau buka puasa semeja dibeli semua. Akhirnya terawih baru 2 rakaat pulang. Di sini terawihnya berapa rakaat? Pak berapa? 23. Beres semua tuh 23. Semuanya. Orang NU kalau ditanya terawihnya berapa? 23. Tapi pas lagi makan mah 8 doang. Sama kayak orang PKS. 8 doang. Ada yang recording 4 rakaat pulang. Ntar Jakarta di rumah aja. Iya kalau di rumah kalau udah nyenderan kagak bakal dah. Apalagi witir kagak ngikut imam, kagak bakal witiran di rumah kecuali ngikut imam. Disitulah bersyukurnya sholat berjamaah. Alhamdulillah. Inilah para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini berapa ini? Ini berapa Bu? Masih sore aja kita. Ya, mari kita doakan mudah-mudahan majelis kita ini, mushola kita ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebetulnya sering lewat kemari Pak. Cuman kayaknya nyempil banget ke dalam ya musholahnya ya. Iya. Mudah-mudahan nih musholah jadi masjid. Amin. Di depan ada masjid lain ya. Mudah-mudahan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu, yang menghidupkan pengurusnya juga mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin kita memperingati cinta kepada Nabi, salah satu daripada kecintaan kita kepada Rasulullah menghidupkan sholat berjamaah. Nah, kalau begitu Pak, sholat berjamaah maghrib, sholat berjamaah yang paling utama waktunya apa Pak? Waktu sholat berjamaah yang paling utama waktu maghrib yang nggak pernah sholat juga di sholat. Waktu apa? Waktu subuh. Makanya kalau subuh komatnya ramai. Ini kayaknya kayak budak-budak maling. Udah mau komat aja dianjurkan di akhir malam. Paling akhir. Coba kalau di Mekah Madinah Pak, setengah jam baru komat. Di sini insya Allah hilang. Ya lama banget komatnya. Ditinggal pergi, gue bikin jamu dewek dah. Cuma memang dianjurkan begitu. Bacaannya juga lama. Sholat maghrib bacaan lama, subuh malah cepat terbalik. Maghribnya yang cepat, baca udah kuliah aja sama Anas. Udah begitu, langsung merah dah mana. Ya. Tapi kalau subuh panjangin sabihis, insya Allah kunutnya jengkang. Kalau kelamaan. Jadi waktu yang paling utama adalah waktu subuh. Di sini banyak enggak Ustaz? Subuhnya jamaahnya berapa baris? Hampir luar-luar. Hampir luar-luar maksudnya dalam rumahnya dewek. Di luar musola. Yang kedua waktu Isanya banyak nggak tadi? Banyak nggak? Ada nggak di sini yang hadir Isra Mi'raj kata sholat Isya? Ngaku banget lagi. Jangan bagi berkat Ustaz. Hadir Isra Mi'raj kata dari sholat Isya lagi. Jangan-jangan yang datang duluan juga memang sengaja kasih Isya tuh jatuh. Yang ketiga waktu asar, hati-hati Pak waktu asar. Dukun pada keluar. Masya Allah, waktu asar pengen mampir ke musola, mampir ke masjid, entar dulu dah. Akhirnya sampai ke rumah
maghrib, lewat waktu asar, padahal waktu yang paling luar biasa di hadapan Allah adalah waktu yang fulu fihin nas, waktu di mana banyak manusia lalai di hadapan Allah Subhanahu. Kira-kira sholat waktu malam dengan sholat siang cakepan sholat kapan? Sholat malam sama siang cakepan sholat mana? Ujung siang maling juga keluar. Ya cakepan malam lah. Apalagi di ujung malam, Pak Ustaz, saya mau sholat tahajud jam 2 boleh apa nggak? Boleh. Coba maling baru mau keluar, baru mengeker rumah. Entar kira-kira setengah jam atau misalnya seperempat jam sebelum subuh yang biasa begadang juga teler tuh jam segitu tuh. Nah itu waktu ijabah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif bahwa kita sebagai orang mukmin, orang Islam, untuk senantiasa melaksanakan ibadah di hadapan Allah, waktu yang paling terbaik adalah di mana kebanyakan orang lalai di hadapan Allah Subhanahu. Ini bulan Syaban kan bulan itu Pak. Nabi nyebutin banyak orang lalai karena udah kebanyakan spiritnya di bulan Rajab. Bulan Rajab puasa, bulan Rajab puasa sunnah. Banyaknya bulan Syabannya kalah. Emang ada sih hadis fa'am situ fi Sya'ban, tahan dulu jangan puasa kalau bulan Sya'ban. Tapi kalau udah sepertengahan terakhir, apalagi yaumul syak nggak boleh. Ya. Tapi awal-awal kata riwayat Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah paling banyak salat puasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka seharusnya di bulan Sya'ban banyakin spiritnya, tingkatkan kualitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu. Ibarat gesturnya kencengin dikit karena mau masuk bulan suci Ramadan. Insya Allah nih malam pertama penuh bener nih sholatnya. Malam pertama motor parkir sampai ke sono-sono ya. Daripada hilang sendal kalau malam pertama ya. Masya Allah datang nyengkel pulang bawa sendal ya. Malam pertama, malam kedua penuh, malam ketiga mau takbiran penuh juga kopi doang. Sholat maka para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ajarkan anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita evaluasi Pak, apakah sholat kita selama ini sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan sholat kita selama ini tidak menjadi ukuran diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaiki setiap ibadah kita, terutama sholat kita, karena ini yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak anak ke mushola, ajak anak ke majelis ilmu. Jangan bapaknya doang pengen masuk surga, ibunya doang pengen masuk surga, anak kita nggak sholat, kita diam. Nanti anak kita di hadapan Allah bertanya, kenapa ente nggak sholat? Lah orang tua saya nggak ngajak, lah orang tua saya nggak pernah negur, lah orang tua saya nggak pernah nyuruh saya ngaji. Nggak adil kalau saya masuk neraka. Panggil orang tua saya biar masuk neraka bareng saya. Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu bisa jadi nikmat, jadi fitnah di hadapan Allah Subhanahu. Tahaddusan binikmah. Saya karena sering ikut orang tua dari kecil di tenteng-tenteng, alhamdulillah kecipretan orang tua. Maka kalau ngikutin jejak Nabi barokah, ngikutin jejak guru barokah, ngikutin jejak orang tua berkah. Ini kadang-kadang babanya demen ngaji, anaknya nolong ayam. Masya Allah. Babanya demen ngaji, anaknya main karambol, sampai pada cemong mukanya, mancing di rawa sampai kesambet setan, rawa Cipondoh. Lah saya dengar sih tadi dikata disuruh aja ke pengajian, dikata mau mancing sampai jam 12 malam, mampu sekali mancing sampai jam 12 malam dikata. Dapatnya bukan ikan itu, demit didapat ya, dijorokin masuk. Masya Allah. Enak nggak Bu kalau melihat anak-anak kita dan senang duduk di majelis? Enak nggak Pak kalau melihat anak-anak kita rajin sholat? Nanti Bapak kalau bukan karena anak yang soleh di hadapan Allah, maka tidak akan mendapatkan syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu. Kalau kita bukan orang-orang yang baik banget, jadikan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Iya. Ya cukup ya Pak, cukup ya. Sekarang ini terus mulu. Wah pati apa nih? Ya, mari kita berdoa mudah-mudahan majelis kita ini berkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita yang hadir jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan keseringan main HP. Di mana aja main HP lagi main lato-lato palanya jadi down. Ya, doakan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Senang pengajian, senang duduk di majelis ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikurangnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan sehat panjang umur semuanya. Jadi surat jadinya tuh disuruh minum. Mudah-mudahan sehat panjang umur semuanya. Kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya. Amin ya rabbal. Biar pada sehat masuk bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.